Shalom, perkenalkan nama saya Trisya Ronistika Sitinjak dengan NIM 19010437. Saya sekarang semester 4 mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Kristen di IAKN Tarutung. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas, yaitu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibawakan oleh Ibu Grace Lamudur Sihombing, MKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari sistem, konsep dasar dari data, informasi, sistem informasi, teknologi informasi, manajemen, organisasi, dan manajemen pendidikan. Baiklah, saya akan memulainya menerangkan dari konsep dasar sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem memiliki karakteristik, yaitu memiliki komponen, memiliki batasan sistem, memiliki lingkungan luar dari sistem, memiliki interface atau penghubung sistem, adanya sistem input dan output, kemudian adanya pengolahan data, dan memiliki sasaran dan tujuan. Yang kedua, konsep dasar dari data. Data adalah semua fakta-fakta mentah yang menunjukkan peristiwa yang terjadi di dalam organisasi dan lingkungan fisik yang masih perlu diolah dan ditata lebih lanjut menjadi bentuk yang lebih bisa dipahami dan dapat digunakan. Contohnya, data mengenai umur, mengenai jenis kelamin, agama, nama orang tua, nilai tes, dan lain sebagainya. Kemudian konsep dasar dari informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan memiliki manfaat. Data menjadi sumber informasi, dan data tersebut merupakan kenyataan kejadian dan kesatuan yang nyata. Konsep dasar dari sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi tersebut terdiri dari orang-orang, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengolahan data. Tujuan dari sistem informasi itu adalah untuk memperoleh informasi. Nah, sistem informasi ini bergantung pada 3 hal, yaitu 1. Akurat. Informasi yang diberikan itu harus benar-benar akurat, tidak ada masalah. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang diterima itu tidak boleh terlambat. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi itu harus benar-benar memiliki manfaat untuk pemiliknya. Kemudian masuk pada konsep dasar teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu subjek yang sangat luas yang berkenaan tentang teknologi dan aspek lain sebagai alat bantu tentang bagaimana melakukan manajemen dan pengolahan data menjadi suatu informasi. Teknologi informasi itu merupakan subsistem dari sistem informasi, terutama dalam sudut pandang teknologinya. Kemudian masuk pada konsep dasar manajemen. Manajemen adalah suatu proses pengolahan sumber daya yang ada, baik dalam sebuah organisasi dan lingkungan sehari-hari lainnya. Manajemen memiliki fungsi yang sering disebut dengan istilah POAC, di mana istilah tersebut adalah merupakan planning, yaitu rencana. Yang kedua itu adalah organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga actuating, pelaksanaan. Kemudian controlling, pengawasan. Kita masuk pada konsep dasar organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang dapat bekerja sama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat kita berorganisasi adalah untuk dapat
meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, dapat mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kita dapat memecahkan masalah yang ada. Keempat, yaitu memperluas wawasan yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian kita masuk pada konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya dan informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Manfaat dari manajemen pendidikan ini adalah untuk menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi manajemen pendidik sehingga lebih profesional. Yang ketiga, menghemat sumber daya dengan hasil yang memuaskan. Yang terakhir yaitu mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar dari sistem data informasi, sistem informasi, teknologi informasi, manajemen, organisasi, dan manajemen pendidikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.